Ya, pemirsa, meski Badan Pengawas Obat dan Makanan rutin melakukan razia di sejumlah pasar dan pabrik, namun masih banyak ditemukan tahu yang positif mengandung formalin. Warga dihimbau untuk selalu waspada terhadap pedagang nakal yang tidak memperdulikan kesehatan konsumen demi keuntungan pribadi. Dan pemirsa, berikut penelusurannya. Kepopuleran tahu di kalangan masyarakat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini terbukti dari razia yang dilakukan oleh Badan POM, pihak kepolisian, dan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Ditemukan salah satunya tahu yang mengandung formalin. Inspeksi mendadak ini dilakukan di salah satu supermarket di wilayah Jakarta Selatan. Dan ini menandakan bahwa makanan yang berada di dalam supermarket pun bisa saja lolos dari pengawasan dan terindikasi bahan kimia berbahaya. Hampir sebulan sekali, Badan POM dan pemerintah melakukan razia di beberapa pasar secara acak terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya. Bila ditemukan adanya pedagang nakal, sanksi yang diberikan oleh petugas yaitu menandai lapak dagangannya dengan informasi tidak lulus uji keamanan pangan. Apakah ringannya sanksi yang diberikan membuat pedagang nakal tidak juga jera dalam membuat kecurangan? Dari hasil penelusuran ke beberapa pasar di wilayah Jakarta, kami membeli beberapa sampel tahu yang dicurigai menggunakan bahan kimia berbahaya. Untuk itu, kami mencoba melakukan pengujian secara sederhana untuk membuktikannya. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode tes kit formalin. Berdasarkan petunjuk manual penggunaan tes kit formalin, tes ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Apabila terbentuk warna ungu pada cairan itu, maka sampel yang diuji diduga positif mengandung formalin. Dan hasilnya, dari 5 sampel tahu yang dibeli dan diuji, semuanya membentuk warna ungu. Ini artinya tahu yang kami beli positif mengandung formalin. Namun untuk lebih meyakinkan hasil tes formalin itu, kami membawa sampel yang sama ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di laboratorium ini memerlukan waktu paling sedikit 5 hari untuk mengetahui apakah sampel yang diuji mengandung formalin atau tidak. Dan hasilnya, dari kelima sampel yang diajukan, sebagian positif mengandung formalin. Tahunya itu kita haluskan dengan menggunakan air, kemudian kita reaksikan dengan reaksi kimia dengan asam kromatopat dan asam sulfat, lalu akan terbentuk warna ungu yang menandakan dia positif. Penelusuran kami belum selesai. Sebagian pedagang tahu yang positif mengandung formalin ini kami datangi kembali untuk menanyakan hal itu. Parahnya lagi, meski mengetahui bahaya penggunaan formalin pada makanan, namun sayangnya pedagang tutup mata dan lebih mementingkan keuntungan yang didapat. Penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pangan sudah dilarang oleh pemerintah. Formalin biasanya digunakan sebagai desinfektan, pengawet mayat, pengawet pada kosmetik, dan beberapa produk farmasi. Sangat disayangkan, demi menghindari kebusukan pada makanan, ada oknum yang menggunakan bahan kimia berbahaya demi meraup keuntungan. Maka waspadalah, konsumen harus lebih pintar dan bersikap kritis, teliti ciri tahu yang berformalin dan yang tidak. Meski tidak membenarkan sama sekali penggunaan formalin pada makanan, namun kami akan memberikan tips sederhana cara mengurangi kadar formalin dalam bahan makanan yang bisa diikuti. Tips sederhana ini merupakan hasil riset oleh Sukesi, dosen kimia dari FMIPA, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Rendamlah makanan berformalin pada air garam selama 60 menit.
Cara ini bisa mengurangi kadar formalin pada makanan itu. Jika bukan air garam, perendaman makanan berformalin pada air biasa atau air cuka dengan waktu yang sama bisa mengurangi kadar formalin. Sedangkan cara sederhana untuk menguji apakah tahu yang Anda beli atau yang Anda konsumsi mengandung formalin atau tidak, cukup dengan melumuri tusuk gigi dengan kunyit. Kemudian, tancapkan pada makanan berformalin yang Anda miliki. Bila tusuk gigi meninggalkan warna hitam, maka makanan itu positif mengandung formalin. Pemerintah memang melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan. Namun aplikasinya di lapangan tidak sesederhana itu.